Halo, perkenalkan saya Astrid dari kelas MPD khusus. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan rancangan strategi untuk pengembangan agrowisata di Bukit Agro Tabarono dengan menggunakan framework bisnis model Canvas dan Matrix SWOT. Bukit Agro Tabarano ini terletak di Kabupaten Luwu Timur dan berada di wilayah perbukitan, sehingga dia terletak di dataran tinggi dan memiliki iklim yang sejuk dan dingin. Nama Tabarano sendiri diambil dari nama desanya, yaitu Desa Tabarano di Kecamatan Warsuponda. Nah, selain adanya keindahan panorama bukit dengan pemandangan persawahan dan perkebunan, Bukit Agro Tabarano juga sudah menyediakan berbagai fasilitas, seperti adanya lokasi perkemahan, adanya villa atau ruang penginapan, kemudian ada ruang pertemuan, taman bunga, taman bermain anak, taman kelinci, area pengembangan pertanian organik, greenhouse pembibitan, dan pengembangan proses pupuk kompos. Langkah awal untuk menyusun strategi pengembangan yang berkelanjutan adalah kita perlu menganalisis kondisi saat ini. Maka digunakanlah framework dari bisnis model Canvas untuk menganalisis kondisi awal dari pengelolaan agrowisata tersebut. Maka di sini ada 9 elemen yang kemudian sudah dipetakan sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Selanjutnya adalah tahapan evaluasi kondisi saat ini dari Bukit Agro Tabarano. Nah, evaluasi kondisi pengelolaan pada agrowisata ini dilakukan dengan metode SWOT, di mana sesuai urutan langkah-langkah SWOT yaitu mengevaluasi faktor internal dan faktor eksternal, kemudian melakukan pembobotan rating dan skor. Nah, untuk yang dianalisis adalah elemen-elemen dari bisnis model Canvas. Untuk faktor internal sendiri itu ada dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal adalah peluang dan ancaman. Nah, hasil analisis dari kondisi saat ini dengan metode SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan. Nah, kekuatan ini memiliki elemen key research, yaitu di mana hak pengelola wisata sudah memiliki keuntungan karena wisata sudah berlokasi di perbukitan yang memiliki iklim yang sejuk dan di dataran tinggi, sehingga memiliki pemandangan pertanian dan perkebunan. Kemudian telah memiliki aset berupa villa, mesin-mesin, fasilitas perkemahan, dan sumber daya manusia yang utama. Di sisi kelemahan, yaitu adanya elemen value proposition, di mana fasilitas yang ada masih sangat terbatas dan hanya mengandalkan inovasi yang telah ada sebelumnya. Nah, untuk dari sisi peluang juga sama, dari sisi elemen value proposition, di mana pengelola dapat mengintegrasikan produk layanan barang atau jasa yang ada. Nah, untuk sisi ancaman, yaitu dari elemen cost revenue, di mana tidak adanya follow up pengelola wisata terhadap pelanggan jika menawarkan promo melalui media sosial, sehingga para pelanggan kemudian enggan berkunjung bila merasa tidak begitu penting. Dari faktor-faktor tersebut, kemudian kita akan membuat rancangan strategi pengembangan Bukit Agro dengan analisis matrix SWOT. Nah, dari sini kita petakan gitu ya, apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, selanjutnya kita akan menyusun rancangan strategi pengembangan yang berkelanjutan untuk Bukit Agro Tabarano dengan analisis matrix SWOT. Nah, yang pertama itu adalah strategi SO. Nah, strategi ini untuk menggunakan faktor kekuatan internal organisasi untuk memperoleh keuntungan dari faktor peluang eksternal. Di sini ada 2 strategi. Pertama yaitu menjangkau target pelanggan yang lebih luas dan kemudian meningkatkan kualitas layanan. Nah, yang kedua adalah strategi WO. Nah, strategi WO ini menggunakan perbaikan kelemahan dengan mengambil keuntungan dari faktor peluang eksternal. Juga ada 2 strategi yang disusun, yaitu memperbaiki hubungan kerjasama dengan mitra, kemudian memperbaiki manajemen. Yang ketiga adalah strategi ST. Strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang pertama adalah strateginya mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan mitra. Yang kedua adalah pengembangan nilai jual wisata.
Nah, dan yang terakhir adalah strategi WT. Di sini untuk mempertahankan taktik yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman dari lingkungan sekitar. Nah, ini digunakan adalah strateginya pemanfaatan teknologi. Demikian pemaparan saya mengenai rancangan strategi pengembangan yang berkelanjutan untuk wisata Bukit Agro Tabarano di Kabupaten Luwu Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan sampai akhir video ini. Wassalam.